Mari kita sama-sama sadari. Bapak lamun teu salat asa dosa teu? Lamun bapak teu ngaji asa dosa teu? Tah, eta pula jadi kitu teh. Sok di lembur urang jelema teu salat Jumat mah asa dosa. Urang cenah kamari teu salat Jumat. Eta teu ngaji mah teu ngomong kitu. Asa teu dosa teu ngaji teh. Asa dosa teu lamun bapak teu ngaji. Dengan enaknya saja, Ustaz punten malam Jumat kita bisa ngaos. Bisa teu lamun salat Jumat maghrib teu salat. Bebeja ka imam punten Pak Imam, abdi salat ilmu teu bisa salat maghrib, kitu teu. Tah eta. Jadi kalimat paribatun teh satu hal yang sangat menentukan. Dan apabila orang beribadah tanpa dengan tolak ilmu, lebih dekat gagalnya ketimbang benernya. Gitu ya. Lamun jelema ibadah nu teu make ilmu, pasti salahna tinimbang benerna. Lebih mendekati salahna ketimbang benerna. Yakin itu teh kira-kira ya. Yakin itu teh kira-kira. Kan itu banyak sehingga mana jadi masalah tadi gitu. Ketika orang tidak sholat, ini asal dosa tidak sholat teh. Ketika tengah ngaji asal dosa itu orangnya. Ya, sok lah. Bis, urang mah termasuk jelema rajin ngaji dan ya. Coba ieu rajin ngaji. Enggak salah satu ngaji bae. Gitu. Malam Selasa ngaji, malam Kamis ngaji, malam Minggu di masjid aya pengajian. Ngaji nu daekeun ngaji mah. Eta teh loba sebenarnya peluang ngaji. Mungkin lamun dipapai di lembur dia kegiatan pengajian loba. Nanti orang jadi datangan KB gitu. Ada yang sama sekali tidak ngaji, tapi aya ka masjid mah. Eta anu jadi pertanyaan teh bukan kita akan melihat sisi kehidupan orang lain dalam masa liburan, tapi yang pasti kita akan mengukur tentang paribatun tadi gitu namanya, tentang paribatun tadi. Jadi orang berpuasa bulan Ramadan mun asa salah teh Pak. Salah deh, mana masa salah aja gitu. Berpuasa, bersolat, berzakat, makomo gitu kan. Sebulan perot dan jalan teh. Maka dipakai bahasa dan jalan Pak. Setengah 15 Ramadan itu. Mana orang san zakat deh. Berarti kan ada beban. Karena itu wajib gitu. Mana orang san ngaji makanya bulan 5 santai can wajib bisa. Itu asal-asal ngaji mah gitu. Jadi bukan berarti kita akan mengukur seperti tadi. Walaupun barangkali pernah kita jelaskan bahwa yang dikatakan kita sebagai muslim dengan bahasa tadi artinya jangan pernah setiap individu muslim tidak merasa wajib untuk tolak ilmu. Jangan pernah merasa sebagai setiap individu muslim tidak merasa wajib dengan tolak ilmu. Dan sehingga tolak ilmu itu sendiri tidak ada target pencapaian, gaya. Tidak ada target pencapaian dalam tolak ilmu. Oleh karenanya maka berkembang. Rasulullah SAW seketika beliau belum meninggalkan umatnya bahwa taraktu fikum amrayn. Beliau meninggalkan dua perkara sebelum beliau meninggal. Al-Quran wa sunnatul rasul. Itu Al-Quran wa sunnatul. Tidak disebutkan ijma ulama, qiyas dan lain sebagainya. Tapi kemudian Rasulullah, para ulama setelah itu menyebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ini kepanjangan dari sholat ilmu tadi. Nah, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama bahasa gitunya. Ngerti kenana pada umumnya menerjemahkan kalimat tadi. Ulama itu pewaris Nabi. Yang tidak jadi ulama tidak menjadi bapak jadi ulama tuh. Jadi pewaris Nabi tuh. Itu berarti mau mana-mana. Sementara kita setiap malam bersolawat di sini sebanyak 11 kali. Dan harapannya kita ingin mendapatkan syafaatul ujmah sama dengan bagian warisan. Kita lihat hayang menang hancengan. Anak sama nih, anak bapak anu. Di mana bapak anu maut, maka eta budak tadi ngaranna anak bapak anu bakal menang. Sebabnya sok ngaku anak bapak anu. Nah, dan memang diakui memang turunanana gitu kan. Pantas. Sanajan apalin saha oge, ini adalah pewarisnya. Menang bagian.
al ulama'u warasatul. Nah ini kepanjangan dari faridatun. Kepanjangan dari thalabul ilmi faridatun. Sahai al ulama'u teh, al ulama'u itu adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ada orang yang mengamalkan tidak berilmu, ada orang berilmu tidak mengamalkan. Mengamalkan itu tidak setiap melakukan. Mengamalkan itu sesuatu yang dikerjakan. Coba seorang mata tanpa anak-anak mengamalkan. Itu. Ayo masih kena buka suspensi karena latar belakang lain. Mendirikan yayasan karena ayah hancengan. Lumayan buka yayasan pulang dengan kiki. Lumayan buka pesantren kiki. Lumayan buka begini. Lumayan sok selama kiki. Pengamal ilmu, ya, pengamal ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya seperti itu. Orang ilmu tapi tidak mengamalkan. Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Lain dia mati sholat, berilmu tapi tidak sholat. Banyak orang yang berilmu, ia juga mengamalkan ilmu, tapi hakikatnya tidak mengamalkan ilmunya. Jadi disebutkan al ulama warasatul anbiya adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Sanajan berilmu seperti apapun kalau tidak mengamalkan ilmu tidak menjadi warasatul anbiya. Begitu. Namun ayeuna al ulama warasatul anbiya itu adalah ulama secara bahasa umum cekurang. Bahasa umum. Ulama teh nyaeta anu boga pasangan. Ulama teh nyaeta kieu sok ceramah. Ulama teh nyaeta kieu anu kieu. Kalau itu adalah kategori ulama yang menurut logik lugahnya, menurut lugahnya, berarti orang teh kabagian Pak ngaji bae oge. Kabagian teh. Warisannya ya urang. Hayat teh jadi warisan Nabi. Maka ketika kita faridatun, betul. Jadikan faridatun itu adalah sebuah tolak ukur. Moal aya ibadah anu bener angin faridatun. Kan gitu benar. Maka dengan faridatun orang berilmu pasti mengamalkan ibadahnya sesuai dengan sumber ayat. Itulah sehingga Rasulullah yang menyebutkan dua, taraktu fikum amrayni, Al-Qur'an wa sunnatun. Enggak disebutkan ijma'ul ulama. Nah, kalau sudah disebutkan ijma'ul ulama, kalau sudah disebutkan apa namanya itu qiyas, itu adalah kepanjangan dari orang-orang yang faridatun terhadap ilmu. Orang-orang yang faridatun terhadap ilmu. Lamun urang henteu rumpat karena kalimat faridatun alal ilmi, tidak akan pernah menemukan ijma' ulama atau qiyas semua. Ijma' ulama itu naon? Pendapat yang dikemukakan oleh orang ahli ilmu setelah para bisa wali ya. Sebab ini ayat Rasul itu sudah diberkali oleh Allah dengan mukjizat. Dengan mukjizat. Kemudian para wali sudah dibekali dengan karam. Nah, para ulama sudah dibekali dengan maun. Lamun ayeuna urang teh jadi ulama-ulama acan dibekalan teh urang. Teh dibekalan naon? Teh dibekalan naon kan? Sementara kewajiban kita terhadap Allah, terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sarua wajibna. Sarua itu wajibna. Sama enggak dengan wajibnya wali? Sama dengan wajibnya para rasul. Kan gitu. Hanya saja barangkali ketika kita adalah termasuk pelaku tadi itu ya faridatun alal ilmi, maka ilmu itulah sendiri yang akan membentengi kita. Membentengi kita. Jelema ngerti fikih, ngerti Quran, ngerti tauhid, tapi masih kena fasya jeung kieu nu saja, berarti eta cari bekalan ngaranna. Nu kitu teh ngaranna lain. Ulama sakumaha tadi sebutkeun salah satu karena ilmunya belum bisa membimbing dirinya. Karena bisa sholat, karena bisa ceramah di dalam batur, tapi masih penek pak dia jeung kieu saja jeung ulama saja, berarti itu belum bukan ulama, kan gitu berarti. Nah, jadi apa pewaris Nabi itu? Mual. Rasul tidak akan mewariskan hal-hal yang lebih kepada orang seperti tadi kan itu. Makanya Rasul yang menyebutkan taraktu fikum amrayn, udah sampai gitu. Silakan kau bersujud kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah kembali gitu kepada kita jamaah. Inilah tadi Pak Nurlima. Mari kita langkahkan niat tolab ilmu ini menjadi satu hal yang
diprioritaskan di antara ibadah kita yang lain. Karena sakma tadi ya, tidak ada ibadah yang akan setelah seorang menapak dina natung dina hiji perkara anu bener angin kuduku tah eta bisa kurang dimenangkeun tina paridho gitu. Dan kemudian ulah pesimis Pak, jangan berkecil hati. Tidak berarti semua itu karena ngaji Bapak kabeh kudu nyekel kitab sakumaha budak di pasar, tidak. Al ilmu nurun, Allah akan memberikan dan menitipkan ilmu kepada orang siapapun tanpa harus dengan ukuran-ukuran tertentu. Tidak. Kalau Allah sudah menghendaki, sok sana aja dibangun modal bapak cil dihungkul. Yang penting berangkat dari rumah. Manin taqala liya ta'allamal ilma. Ulah pakai ilmu nak dosa lagi jadi hampura. Lamun memang eta paridotun benar-benar jadi tolak ukur utama. Misalnya ukuran itu bisa kira Pak ya. Urang teh sebenarnya malah lulus. Lebih datang ke pengajian karena tadi dengan niat yang sangat luar biasa, leungit eta lulus nanti. Nah, bisa berpikir itu, belum itu tunduhna. Lain malah sabarina urang mah. Benglas di mana bika pengajian malah mantruk. Bisa gitu nih bere eta nanti bubur kacang hijau. Komo henteu. Itu mah. Oleh karenanya maka kita rubah pola ini bahwa tali ini adalah merupakan sebuah pola yang luar biasa. Makanya kita evaluasi ke belakang. Adakah yang menjadi kita berubah dari ibadah kita kepada Allah dari dengan taklim ini? Kan itu banyak. Evaluasi diri itu kudu ditanya. Itu kudu ditanya sama coba mana perlu dulu baca. Ini era amat kudu ngomong bisa sekolahan ya. Coba kamu baca nanti kudu dimana kudu gitu mah. Silakan introduksi karena ada beberapa materi yang kita bahas mengacu kepada bagaimana cara beribadah kita baik menurut syarat dan rukunnya juga baik menurut tujuan secara akidahnya kan itu benar itu oleh karenanya maka dan bukan berarti lalu setelah kita baik setelah kita paham bisa kita ngaji dari karena yang dikatakan taklim itu bahasa dan penyajiannya dengan berbagai bentuk. Ayaku abiki berarti macakeun taklim berarti kan apa? Taklim yang jero macakeun ge. Taklim terus wae. Ai bapa meureun ngadengikeun kan itunya. Aya nu kemang doakeun, ada yang aya nyuguhan wae. Kan pangana gabungan tidak masalah eta. Yang penting inti kolna karena masalah taklim. Berpindahnya satu perbuatan itu karena dengan tujuan taklim. Sesuai dengan cara apa? Sesuai dengan bahasa itu skill kemampuannya masing-masing. Gitu. Sama jeung jelema ari berbuat baik ke masjid, ari make naon rek wae, boga duit ku. Duit. Pasti urang mah boga tanaga aya duit mangga. Urang mah boga tanaga ku cenah mangga. Duit teh boga tanaga teh boga ngadoa we teh di imah. Mudah-mudahan panitia sing dibabarikeun rezekina supaya boga kamar mandi sing teh anggeus kitu misalkan. Apa itu tidak sama? Sama. Gitu kan. Dan karena beda-beda kita diukur sehingga berapa pahala yang akan didapatkan dari poin-poin tadi jangan sama. Boting tiba mah 20 pamelinna pahala nanti mau ngadu mau 1 juta. Namun masalah diumumkan pada Jumat. Alhamdulillah dari hamba Allah saya aing teh. Sip katena itu disebutkan teh. Yang penting mah doa aja tadi mau di kamar. Ya Allah. Katanya lupa atau apa masalah lupa. Pulang meja. Orang alhamdulillah sih pada mama satu subuh pada dia kurang. Pun satu buat. Meja teman. Selalu aing ketika nyawanya. Siapa tuh goro lagi mau terima hutan eta. Bisa arah laut kabeh eta. Sekali di masjid ge. Nu duit bukan kata-kata pikiran-pikiran waktu nama Allah tuh nama. Ya. Sehingga Allah tidak akan pernah mengukur berapa pahala yang akan diberikan kepada orang tadi. Jadi lain ditinggal itu sebab kita baca kitab posna ada pahala dan gede tak gaji manusia. Henteu. Nah. Tapi senang buta pagi ngagubrak. Tidak menang begitu mah misakeun gitu. Aduh ngaji buat kita Pak. Menurut ngagubrak eta. Nantinya, oke, kita akan samakan persepsi kita untuk hadir di tempat ini. Pertama adalah sebagai muslim gugur kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah menjadi tolak ukur. Dan yang menjadi permasalahan adalah mari kita sama-sama taklim ini kita prioritaskan untuk langkah kita menuju ibadah kepada Allah yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul jamaati sittata.
antakuna kullaha fi waqti zuhri wa antiqamu fi khitatil bilad wa antusalli jama'atan wa antakuna arba'ina ahlan dhukuran balighina mustamtinina wa alla yastabiqu iha wa la tuqalinu jama'atan fi tilkal bilad wa yataqaddama khutbatani faslun arkanul khutbatani khamsatun hamdalah fiha wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima wal wasiyatu bit taqwa fihima wa qira'atu ayatihi minal qur'an fi ahadihima wa du'a lil mu'minina wal mu'minat fil akhirati suratul khutbataini asharatun anil hadatsaini al asgharu wal akbaru wa tahiratun anil asjasati bisawbi wal badani wal makani wa satrul awrati wal qiyamu ala qadiri al julusu bainahuma fawqatu ma'ninati shalah wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah wa takuna bil arabiyati wa yasmi'uhuma arba'ina wa takuna kullaha fi waqti zuhri. Pasal tentang salat Jumat. Salat Jumat teh ayatna dina waktu zuhur. Waktu zuhur ka wayah kumaha? Waktu zuhur ka wayah kumaha? Biakna berarti saja asal. Ketika matahari tergelincir sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. Biar tahu tujuan teh. Matahari tergelincir kan sih? Dipeleset. Kan tergelincir disobrat. Nya ketika orang poe dipeleset ka kulon saeutik, nepikeun kangge bereset ke belah kulon, lamun urang nantungkeun bayang-bayang sameter, benda sameter bayang-bayang teh sameter. Berarti itu teh waktu zuhur akhirna. Lain beak akhir waktu zuhur. Nah geser saeutik rada panjangan tina benda kalangkang teh bayang-bayangna lebih panjang saeutik berarti masuk waktu asar. Nah, salat Jumat teh adalah kullaha fi waqti zuhri. Eta salat Jumat teh diayakeunana nepikeun ka saayana waktu zuhur. Nah, lamun misalkan jam zuhur jam 12, zuhur ke jam 12 misalkan di jam ya. Jam 12. Atau teh hujan Pak. Ampun sabar jelema di dieu teh bisa ka masjid hujan luar biasa. Nya. Penting beli mah penting susu teh kono angin dan kuika. Ngantara nyawe di mah teh lalu pang ka masjid teh. Penting susu. Nah pikir kata bisa lah kono mah kafiran mau ke payung bakal katipu angin. Sehingga nunggu beres-beres eta hujan teh ukuran jam misalkan jam setengah tilu. Mana teh Jumat? Nah, kita gitu pesenna. Karena ayatnya dina waktu udah jam setengah tiga tekak angin penting belum ya geus teu Jumat teh jaga jelema lain masjid teh Jumat teh karena setengah tiga jadi tetap Jumat bisa diselenggarakan. Yang tidak bisa diselenggarakan apabila waktu zuhur tidak mencukupi untuk 2 rakaat salat dan 2 kali nah kalau itu cukup karena berarti mufarriqo keluar dari niat salat Jumat. Nah itu berarti secara jamaah. Secara individu jamaah tidak ada masbuk Pak. Ya, teu aya masbuk. Lamun aya jelema salat Jumat kan itu geus arek salat, berarti teu milu 2 khutbah tuh. Kumaha tah? Lamun begitu kumaha tah? Ya. Alaihi niyatul mufariqah. Maka jelema eta tadi niatna kudu niat berpisah atau niat Jumat gitu. Mufariqah geus mana. Karena Jumat teh lamun teu kabagian khutbah teh berarti sama dengan tertinggal 2 rakaat. Ya, entok teu kabagian 2 khutbah. Teu kabagian dapikeun imam namana tumanina teh duduk antara dua khutbah. Duduk antara 2 khutbah teh nyaeta pauqat tumaninah Pak. Naon pauqat tumaninah teh? Lebih lama dari tumaninah salat. Lamun Bapak tumaninah salat maca tasbih 3 kali, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Tah tumaninah baina khutbataini teh lebih lila ti eta saeutik. Lebih lila ti eta saeutik. Sareng kieu khutbataini pauqor rakaataini. Lilana 2 khutbah teh melebihi lamanya salat. Lebih lama sedikit dari salat. Jadi lama teh itu. Lain semenang gitu.
gitu. Komo lamun misalkan Jumatna aya di makom anu komplek. Makom komplek itu makom komplek teh lain perumahan, sunat komplek teh jelmana macam-macam. Jelmana macam-macam. Sebenarnya memang tidak bisa disalahkan, Pak. Setiap jamaah didirikan kudu aya dina makom anu disebutkeun mustautin. Siapapun orangnya tidak boleh lagi komplek, artinya komplek teh macam-macam, tidak bisa. Pokoknya mustautin kudu satu ide, satu tujuan, datang ka masjid teh nyaeta ari ngalaksanakeun Jumat. Ya. Dengan kalimat serangkaian seluruh pelaksanaan yang diselenggarakan oleh imam, baik khatib ataupun imam, itu adalah ayyuta bi'ahum. Mereka harus semua mengikuti. Ada kelila eksak dulu. Cuman penyelenggaraan anak, penyajian anak harus balance. Ulah sholat nasak dulu, mana aplong-aplongan. Tapi berarti itu balance mana apa? Lain temenang. Gitu, lain temenang. Nah, gitu. Sebenarnya makom, gitu. Udah disebutkan orang-orang gawe deui sanita atau Jumat gawe kan mesti tegas gini Al-Qur'an geus. Kan deui nya ulah seorang geus teu katarima. Kan dina Al-Qur'an oge fa idza qudiyatis shalah min yaumil Jumat. Fas'au bi dzikrillah. Wa zaril bai'a. Tinggalkan segala jual beli. Orang tidak eta cenah dagang cai warung areureun atuh urang teh ada urang macam supir. Bahasa pasau itu adalah melingkup seluruh hal yang bisa yang dikatakan adalah kasab. Sakabe kasab pasau teh. Pasau bidikrillah teh wazaril bai'at teh ai bai'at teh sakabena kasab. Sebab setiap kabeh kasab pasti hitung-hitunganna adalah rugi untung. Gitu. Ya. Pasau bidikrillah segala mengingat Allah. Eta teh diirah apa? Faidah kudiati sholat pas au bidzikrillah tetira. Tipoe kemis lain tipoe Jumat isuk lain kade ya. Tipoe kemis. Pas au bidzikrillah diajaran bukan yang Nabi ya. Diajaran bukan yang Nabi. Puasa hari Senin dan Kamis menjadi sunat. Nah, dimuakan tetap puasa Senin Kamis teh. Hari Senin adalah beliau mengingat kepada hari lahir. Hari Kamis adalah karena ada perintah pas'au bidzikrillah. Kenapa harus puasa di hari Kamis? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin salah satu isyarat doa yang dekat dengan Allah sebelum berdoa mengkosongkan betul artinya puasa. Makanya wajar Ramadan akan menjadi peluang orang untuk berdoa sebanyak-banyaknya karena bulan nasa ibadah puasa sebulan bayar. Nah, gitu. Jaminan apa puasa sebulan? Bari puasa aya di bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan yang disuci. Tak Kemis anu diajarkan kita puasa teh karena malamnya kita akan bermunazat gitunya. Makanya yasin urang rada rajin masana. Puasana rajin puasa maca yasin, rajin ngadoana, zikir setiap malam Jumat. Hampir setiap ayat jamaah pengajian khusus malam Jumat teh yasin nungkul. Itu ayat puasana. Itu tapi itu. Ta doana teh atas yasin malam Jumat wae oge. Kegunaan karena tadi kosongkeun heula memehna gitu. Jadi kosongkeun heula memehna. Tadi pas au bidzikrillah teh eta tipe Kamis Pak dimulai. Lalu malam Jumat bermunajat dan dari sejak itu persiapkan untuk pelaksanaan hari Jumat. Ya. Ada mandi sunat di pagi hari Jumat baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ulang lagi ngumpul mandi Jumat deh Pak. Awe oge sunat mandi Jumat. Supaya kabeh jadi pada mandi, ajarkan baik anak gadis kita ataupun istri kita, ajarkan biar mandi. Hese paksa pentingna kurang. Ya, ajarkan pasea, mandi itu mandi sunat. Niatan eta teh mandi wajib di dalamnya adalah mandi sunat. Mandi junubna wajib, hari pelaksanaannya adalah sunat mandi di hari Jumat. Mandi di daerah. Ajarkan mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan Jumat. Bejaan tidak hanya diangkat segala perlengkapan laki-laki untuk berangkat ke masjid. Dari mulai kain, baju muslim, peci, minyak wangi, dan uang aja korok. Saja aku dulu majikan kurang pokoknya pakan yang sorangan. Awe mau menang peranan dari baju mati. Nanti sepulang dari masjid, perempuan katakan, jangan kau berada di mana-mana sebelum aku kembali dari
masjid. Pemajikan ajarkan kita menyambut kedatangan kita dengan mencium tangan atau menyambut kesalahan kita datang dari masjid. Ulah kadang-kadang orang boleh di masjid pemajikan lagi. Sata luar biasa teh. Misal kemudian tentang pemajikan teh. Salah mata pemajikan itu. Tergantung orang bisa ngajar kencan. Ayo orang nanti ngajar ente tamana itu di mejaan aja. Pemajikan teh. Orang boleh di mati lu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana dia malah kadang-kadang kemolok. Itu soal jual-jual acan dulu tidak ada beda. Yang aja tapi kayak ganti itu ya gua pajak itu. Iya untuk yang itu kan tambah pak. Itu dulu itu kita nggak tahu lah ya gitu. Begitu. Jadi pas awal dikrilah teh bukan ketika kita mempersiapkan untuk melaksanakan sholat. Lain buru-buru kacai dulu hari Jumat lain. Tapi sejak awal kita mulaikan pas awal dikrilah seperti tadi. Nah oleh karenanya maka sholat Jumat yang diselenggarakan pada hari Jumat itu waktunya di waktu zuhur, tapi penyelenggaraannya atau persiapannya diajarkan oleh Rasul dari sejak jauh-jauh. Nah, karena ditegaskan dalam Al-Quran seperti tadi, maka nah baru setelah itu, jadi hitungannya sebenarnya kalau orang Islam malam menghitungkan itu mah. Kapan sih hari hitung-hitungan orang Islam kasar? Setelah Jumat. Faidah kudiyati sholat pantasiru bil ardi. Apabila kau selesai melaksanakan sholat, serangkaian sholat, fantasi fil ardi, silakan kau bertebaran di muka bumi, cari keridhaan Allah. Lain ditanya cari keridhaan Allah. Anak-anak kasar, ikhtiar, saka bisa jadi sakali kali. Jangan kau tanyakan hasilnya, Allah yang akan tentukan berapa hasil yang akan kau dapatkan. Yang penting diawali dulu. Faidah kudiyati sholat, fantasi fil ardi. Bereskin dulu apa enggak ibadah kurang Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sebutkan Faidah kudiyati sholat ya. Lamun dina Al-Quran kalimat makana sholat eta teh mencakup segala perkara ibadah yang lain. Jadi dina Al-Quran apa? Lain dina Al-Quran maksudnya dina perintah mah rata-rata kalimat teh sholat. Jadi sholatnya jadi tolak ukur ya. Faidah kudiyati sholat kan intinya iqamus sholat wa ita'uz zakat sholat. Terus selalu sholat lah diawali dengan kalimat sholat. Lamun kalimat awalnya sholat berarti kita teh KB biru. Sehingga dalam hari Jumat bagi sebutkan faidah kudiyati sholat fantasi rupul arbi, setelah kau selesaikan ibadah-ibadah yang itu ditentukan oleh wajibnya sebagai muslim, silakan fantasi rupul arbi, cari keridhaan Allah di atas muka bumi ini. Ya, gitu. Kalau di Indonesia mah, ya. Orang Indonesia itu nanti agama yang Indonesia itu adalah negara kaya, mau kudu miskin orang Indonesia. Makanya fantasi rupul arbi itu kudu lembangan kau luar negeri, gawe ke Arab itu kudu di Indonesia itu abadu teuing gitu. Asal niatnya adalah mencari keridhaan Allah. Bapak berangkat berangkat ke perusahaan ya, melakukan sesuatu minta keridhaan dari Allah SWT. Jangan dilihat dari pekerjaannya, tapi hasilnya kita minta kepada Allah supaya ayo berkata bahwa lain Pak, ayo mati berkamar ya, Bapak ayah buka mobil kata gitu itu banyak gajinya gitu karena berkah. Kemudian sholat Jumat itu adalah wantiqa fi hitatil bilad. Harus diadakan dalam bilad negara kalau kampung beda gitu nya. Eta Jumat teh teu meunang diayakeun di mana-mana, artinya urang lamun teu aya di mana-mana. Teu kudu ninggalkeun sholat Jumat. Kita kalau ada di mana-mana tidak perlu mendirikan sholat Jumat. Dan kita tidak punya wewenang untuk menjadi pendiri Jumat. Kalau ada di mana-mana, yang punya hak untuk menjadi antiqomu fi hitotil biladnya nyata lamun aya di lembur sorangan, lamun aya di lembur urang dia ya orang Darussalam. Urang boga hak untuk mendirikan Jumat kalau aya di kampung Darussalam, aya di mana-mana. Sosana jar loba sakieu. Urang aya samobil bus. Samobil bus aya berapa urang? 50 lebih. Jelema dewasa kabeh tah. Meunangkeun ngantukeun Jumat di mana-mana. Misalnya nonton tersesat eta pas waktu Jumat teh kebenaran aya di pertengah jalan jauh ka lembur. Hayu, nanti nonton Jumat ini teh kudu. Kebenaran di berjamaah teh cenah aya sok jadi imam aya, aya sok jadi hayu jauh sareng di khotib. Sareng Jumat tangah aya Jumat teh bisa. Gitu. Sebab henteu boga kewajiban nantungkeun Jumat di mana-mana kecuali ahli bilad tadi. Ahli biladna sebetulnya mustahil. Waktu sholat jamaatan, sholat Jumat teh kudu dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat lain, sholat Jumat lain. Sholat anu hanya bisa dikerjakan dengan cara berjamaah. Sholat saja masih bisa. Sholat tarawih itu kudu berjamaah nggak bisa Pak.
maghrib sholat 5 waktu boleh dikerjakan dengan munfarid, tapi sholat Jumat itu bisa munfarid, sehingga ada hitungannya ya. Wa antakuna arba'ina ahroron, harus diselenggarakan oleh sebanyak orang 40 orang laki-laki ahroron yang merdeka. Daya Bilal bin Rabah dunia ya. Merdeka semua, ukuran balighin, laki-laki yang sudah balik ya, yang sudah punya ukuran wajib melaksanakan mustautinin, dan itu adalah penduduk negeri. Nah, sehingga berikutnya, karena itu adalah dalam satu kampung, maka tidak boleh dalam satu kampung wa alla tasbiqaiha wa alla tuqarinuha, tidak boleh dalam satu kampung mendirikan sholat Jumat paheula-heula aya nu mihilaan aya nu mandirian. Memang teu terlalu kieu ya. Ieu teh tipis permasalahan pasti biku aya teh tipis. Aya di dieu mah tidak boleh mendahului dalam artian waktu, tidak boleh mengakhirkan dalam artian waktu. Tapi secara luasnya pas tabiqoiyah itu karena kan perkembangan masyarakat terus berkembang. Tidak boleh mendirikan Jumat ada unsur pas tabiqoiyah. Ya, paheula. Masjid hiji jeung masjid nu kadua belum tentu waktu penyelenggaraannya sama. Pertama juga waktu sholat mungkin beda 2 menit atau beda 3 menit, ya geus aja itu mencan gitu kan. Atau mungkin aja nama sarua tapi ki ujung-ujungnya tetap ada unsur pas tabiqoiyah. Belum lagi permasalahannya sekarang cenderung orang lain kebiasaan jadi teh sholat atau khutbah dipakai speaker keluar gitu, lain sampai ke ruangan speaker keluar. Akhirnya masjid ieu keur khutbah kadenya aku masjid itu ya. Di Karadenan gitu Pak, di Karadenan asli mah ya, saya orang Karadenan. Masjid perumahan Karadenan aya masjid. Terus di komplek Al-Azhar aya masjid. Di khutbah pakai speaker. Iya keur mahutbah kan itu keur geus maca doa geus keur qomat. Akan jemaah di dia. Sebenarnya cuma kayak gitu aja. Tadi teh aya unsur pas masjid. Rada depresi kadarnya kabeh oh nu yakin sampai kan. Di nu yakin sok aya imam ngacak ku ka mana wae rupana teh gila cenah ge. Nah, ping eta galeng di SSD Al Hidayah. Berarti sakeudung teh dalam artian tetap cicing dina rukun, artinya tidak keluar dari aturan gitu. Sepanjang tidak keluar dari aturan, asa tetap pada prinsipnya lain pas tabiqoiyah unsurna. Kita paham dengan rukun khutbah. Ya, rukun khutbah apa? Ulah nutur-nutur terena, arti itu rukunna. Buku dia mah itu macam sejejer-jejer. Aya tinggalin gitu. Sebab udah mau ninggalin terena, nah itu tinggal itu ulah. Tetap kurang oge sebagai mustamiin. Tengerkeun lamun imam teh ngabogaan 5 rukun. Kudu ngabogaan 5 rukun keur khutbah teh. Mun salah sahijina aya nu teu kabaca, urang apal. Tah, sakumaha salat, Pak, sakumaha salat. Aya mujab-jabun si makmum ditanggung ku imam. Aya mujab-jabun si makmum teu ditanggung ku imam. Misalkan urang keur ngadengeun khutbah, bapak teh mujab-jabun. Bila khutbah eta mah teu ditanggung ku imam. Teu ditanggung ku imam. Sebab di dalam lain rukun. Kecuali bapak yang keur ngadengeun khutbah, imam teh teu maca wasiat asa imam ieu khotib teu maca wasiat apa. Tah, keraguan bapak ditanggung ku khotib. Karena eta fardu. Sarua jeung salat. Pas teh anak teh teu balik bacaan teh. Wala doli. Tah urang teh teu entas ditukar, ditanggung tah geus urang teh ku imam. Karena eta mah fardu. Nah, tapi lamun baca surat setelah Fatihah ayat urang-urang kana ceuri bapak ngageureun teh tanggung ku sorangan da eta mah lain fardu ieu. Gitu. Sama Jumat tuh gitu. Pelebaan fardu eta khotib lamun ngaganggu karena penyamanan urang jadi mustamiin eta berarti ditanggung ku khotib. Ya. Gitu. Ka khotib teh tadi disebutkan kudu mutawaliyat baina khutbataini was shalah. Di antara dua khutbah dengan salat. Jadi kudu mutawaliyat Pak, teu meunang kajeda lila teuing. Ya, lila teuing. Makana tempat khutbah jeung tempat salat teh meunang jauh, itu jauh teuing kajeda eta teh. Jauh teuing atawa imam setelah khutbah batal kudu heula, teu bisa. Karena kudu mutawaliyat bainal khutbata ini wa bainas shalat. Antara dua khutbah dan dua salat.
Gitu. Lamun dina antara dua khutbah dan aya tumak nina ketika duduk antara dua khutbah eta tumak ninana leuwih juga tibatan. Bahkan dianjurkan oleh sebagian ulama fikih di antara dua khutbah ada doa yang mustajab. Eta oge dituliskeun dina kitab Ihya Ulumuddin. Doa yang paling makbul itu adalah di antara dua khutbah. Sok bawa doa tadi antara dua khutbah. Man ulah teuing eta mah sakeudeuh man. Sakumaha minta kira apa? Ya Allah berikan keberkahan hidup ini. Geus sakit tuh, mau panggilan sakeudeuh atuh pada tamu Imam dihukum ya. Gitu. Kan sakeudeuh namanya? Sakeudeuh gitu. Tuturkeun ulang lila teh tah, khotib belum diuktos antara dua khutbah teh. Imam guru segala murid suku segala khotib teh. Nah, enggak teh geunan. Salah manehna tuh khutbah segala teh ayeuna diuk teh bari murid kimping ulah. Eta teh tumanina paokos salat. Tumanina leuwih gila dibatan tumanina salat. Ulang lila teh gitu. Kemudian yang berikutnya wa ayataqaddamaha khutbatani harus mendahulukan dua khutbah. Kemudian rukun khutbah ada 5. Yang pertama membaca hamdalah fi imam, membaca hamdalah di dalam dua khutbah. Wassalatu ala nabi, membaca salawat atas nabi di dalam dua khutbah. Wal wasiyatu bittaqwa, membaca wasiat takwa di dalam dua khutbah. Berwasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, seperti itu misalnya. Ya, gitu. Tapi kulhum bil arabiyah, kabeh dibaca dengan bahasa. Itu bisa maksudnya Pak wasiat takwa itu bahasa Indonesia. Bapak-bapak jamaah Jumat yang saya hormati, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum dan berbahasa Arab enggak? Bisa. Gitu ya. Bisa. Kemudian wal qira'atu ayatun minal Qur'an. Membaca salah satu sebagian ayat Quran fi ahadihima, dari salah satu khutbah pertama boleh, khutbah kedua juga boleh. Dua-duanya ayat. Wa du'a lil mu'minin wal mu'minat, berdoa bagi mukmin dan mukminat. Ya. Fi akhirih, di dalam akhir khutbah yang kedua. Syarat khutbahnya yaitu khatib. Syarat khutbah itu berarti khatib dia. Khatib apa kabehan? Lamun surutul khutbah ini khatib apa kabehan? Khatib. Ya, khatib. Ai makmum non batal kalau geus terjadi masalah. Khatib mah batal saja. Yang pertama adalah harus suci dari kedua hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian suci dari najis dari tempat, badan dan pakaian. Kemudian wasatul aurat. Makanya lamun khatib kudu make celana rada panjang Pak. Lamun ngajegal dina baku tos diuk antara dua khutbah eta lamun katebak angin sampingna berarti terbuka aurat. Gitu. Wal qiyamu 'alal qadir. Seorang khatib harus berdiri bagi yang mampu. Berarti khatib meunang diuk lamun itu bisa naktu. Meunang tak bari diuk di khatib. Wal julusu bainahuma fa'aqatu maninati shalah. Duduk antara dua khutbah dan itu adalah lebih dari tumaninanya salat. Mal walatu bainahuma wa bainas shalah. Terus menerus antara dua khutbah dan salat. Jadi itu menonton jeda. Wa taquna bil arabiyah. Seluruhnya diselenggarakan dengan bahasa. Kemana dengan bahasa Indonesia? Lalu bahasa Indonesia berarti tambahan dari yang setelah fardunya selesai, silakan yang lainnya boleh dengan bahasa azan. Ya. Dan seorang khatib tidak boleh bertujuan mengajarkan jamaahnya ketika mau menyampaikan khutbah. Ya. Seolah mengajarkan sesuatu tidak perlu. Ya. Kan disebutkan ini wasiat, berwasiat aja gitu. Dan nilai ngajar dan lainnya. Kamu segala terkesan ayat unsur interaktif. Jadi kita tidak boleh berdoa. Jadi seolah-olah yang dijawab kemudian kamu masalah bisa. Gitu. Termasuk ayat nanti ekspresi, tidak boleh ada ekspresi, menggerakkan tangan, gitu kan. Pajak tunjuk segala gitu mah. Ya, pulang amat. Wa yusmi'ahuma arba'ina. Khutbah nasihat teh kudu kadenge ku arba'ina ta. Sebanyak 40 jamaah. Betul kamu kaji telah dengan penting 40 orang minimal ngadenge khutbah nasihat khatib. Ya. Wa taquna pula di waktu zuhur, dan seluruhnya dua khutbah dan sholat itu diselenggarakan pada waktu zuhur. Itu saja sebagai kelengkapan. Tadi kan kendalinya cuma ayat darah. Itu jadi. Saya kalau kamari tidak ada Pak Ampura, kamari salah satu kamari biasa hadir salah satu bapak dia jamaah sadayana. Mudah-mudahan setiap jalan waktu tenang. Oke, atur nuhun para bapak doa anak.
bahkan anu nokapna ya kali itu ngalongok balik di jinjing mobil kanjeun dah kemana-mana untuk kesama-kesama kanjeun gitu balik lagi terbudu kadang-kadang barang mobil dah di daerah kemarinnya terbudu